Jangan lupa untuk mendoakan di mana Anda ditempatkan, termasuk di negeri orang. Sebab sejahtera negeri itu adalah sejahteramu. Sampaikan pengajaran serta nubuatan, agar rambu firman tertancap dengan sangat-sangat kuat. Dan ada arahan dari Tuhan secara profetik. Roh Kudus menuntun kami, menuntun kita semuanya untuk mengerti rencanamu yang ajaib. Sampaikan sabdamu Tuhan, beritakan firmanmu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi saya tahu saat teduh bersama ini ditonton bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi yang juga berbahasa Melayu, orang-orang Malaysia juga menyaksikannya. Saya percaya tema hari ini akan sangat relevan buat setiap bangsa dan negara. Karena firman Tuhan itu untuk semua orang, tidak hanya untuk nasionalitas tertentu. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang disertai hari ini, saya rasakan ada roh nubuatan untuk kita semua. Ini juga semacam kebaktian doa. Waktu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, itu juga perintah Allah. Bukankah firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan, doakan pemerintahan, doakan negara, doakan bangsamu. Mengapa begitu? Karena sejahtera negeri adalah sejahtera kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan saat ini di Imamat pasal 26 ayat 7-13. Saya beri judul, Ku ucapkan berkat atas negeriku. Please jangan buat lelucon tentang negara sendiri, ya, atau yang sifatnya merendahkan, karena kita ini mouthpiece atau jubirnya Tuhan. Apa yang kita katakan itu ada kuasa. Perkataan kita itu tersimpan, terkandung di dalamnya nubuatan. Kita nggak boleh sembarangan. Umat Israel itu bangsa pilihan. Apa yang terjadi ketika mereka berkata, wah, tanah Kanaan besar, di dalamnya ada kaum raksasa. Kami ini belalang saja, pasti mati diinjak mereka. Tuhan genapi perkataan mereka sekalipun negatif. Tuhan bilang begini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena imanmu itu pengakuanmu. Pengakuanmu itu imanmu. Matilah mereka 40 tahun di padang gurun, sisa Kaleb dan Yosua. Jangan sampai kita begitu ya. Mari kita ucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang bukan hanya positif ya. Yang mengucapkan dan mengakui janji-janji Tuhan. Sebab mulut kita itu penuh kuasa. Di setiap negara di mana kita ditempatkan, anak-anak Tuhan adalah imamat. Tolong diingat. Sekarang kita membaca ayatnya langsung. Ayat yang ke-7-13, saya bacakan. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Jangan lupa untuk mendoakan di mana Anda ditempatkan, termasuk di negeri orang. Sebab sejahtera negeri itu adalah sejahteramu. Sekali lagi, keluarga Saat Teduh ini terpencar di keempat mata angin. Keempat jurusan. Ada di benua Eropa, ada juga yang dari Timur Tengah, ada yang di Amerika, di mana-mana. Ya, doakan, karena itu perintah Tuhan. Apalagi kalau itu adalah bangsa sendiri. Jangan lupa untuk mendoakan negeri. Dan waktu kita mendoakan itu, kita sendiri pun akan mendapat berkat. Sekali lagi karena sejahteranya adalah sejahtera kita,
Berarti waktu kita memberkati atau mengucapkan berkat atas bangsa kita sendiri kan bagian dari bangsa itu. Jadi otomatis kita pun dapat perjanjian itu dengan Tuhan. We are part of the covenant of peace. Kita mengambil bagian dalam perjanjian damai Tuhan ketika kita berdoa dan bersyafaat. Saya percaya hari ini semua perkataan berkat Tuhan ini akan kena ke kehidupan kita dulu. Ini adalah ucapan berkat di kitab Imamat. Di dalam ucapan berkat itu terkandung semua janji Tuhan. Dan kita lihat, saya dapat rema ayat 7 sampai ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Ini adalah berkat-berkat yang harus kita ucapkan hari ini di saat teduh bersama waktu kita berdoa untuk negeri. Dan berkat-berkat ini juga untuk Anda secara individu per family. Kamu akan mengejar musuhmu. Wow, janji kemenangan ya kan? Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Tapi ingat hari ini di perjanjian baru peperangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kuasa iblis dikalahkan, rancangan setan dibatalkan. Berarti kita akan menang, lebih dari pemenang. Kamu akan kejar musuhmu, mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kita bukan menjadi bangsa yang kalah. Bangsa kita akan naik derajatnya karena ada orang-orang yang bersyafaat. Karena ada orang-orang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan bakar tempat itu. Sayangnya memang tidak cukup banyak orang benar di sana. Hanya Lot saja. Lihat itu, kita bisa jadi berkat. Tapi ucapan berkat ini juga untuk kita. Berarti secara pribadi masing-masing kita boleh klaim kemenangan dari Tuhan. Tuhan, aku akan berhasil mengejar musuhku. Asal jangan sampai kita memusuhi Tuhan. Karena Tuhan itu kalau di pihak kita siapa lawan kita. Tapi kalau Tuhan menerkam kita seperti singa, siapa bisa melepaskan. Pastikan bahwa kita tidak di sisi buruknya. Tidak di sisi buruk atau tidak di sisi bermusuhan dengan Tuhan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Amin, amin Tuhan. Untukku, untuk pekerjaanku, untuk keluargaku, untuk kesehatanku, untuk pelayananku. Aku percaya Tuhan, untuk fisik yang kau berikan kepada diriku. Aku percaya Tuhan, setiap senjata ditempa melawanku tidak akan berhasil. Malah menjadi peluru keberhasilanku. Seperti orang melenturkan busur panah untuk memanah Anda, tapi panahnya itu justru masuk ke tabung Anda, menjadi busur panahmu. Menjadi anak panahmu maksudnya. Wow, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu dikalahkan. Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Ketakutan kita tidak akan terjadi, kekhawatiran kita tidak berfondasi. Tidak dibiarkan selama-lamanya kaki orang benar itu goyah. Karena Allah kita yang menjaga kita tidak pernah tertidur atau terlelap. Mari kita semua optimis, jangan pesimis gitu, jangan negatif. Kita tidak punya Allah yang negatif soalnya. Dan kita juga tidak punya Mesias yang pesimis. Kita punya Kristus yang selalu optimis. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dia yang membela segala perkara, tiada yang sulit bagi dirinya. Lihat ayat 8. Janji apa yang dikandung untuk hidup kita dan hari ini kita doakan untuk bangsa kita. Kita doakan untuk negeri dan termasuk khususnya hari ini di hari kemerdekaan RI. Kita doakan untuk Indonesia tercinta. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Nggak masuk akal ini kalau dimasukkan dalam oktagon, dalam suatu sangkar tinju, ring tinju, atau kalau ada perlombaan fighting yang bebas, mana bisa 5 kalahkan 100. Ini kan kekuatan superhuman. Tapi ya itu, firman Tuhan gak berdusta. Coba baca dulu, 5 orang dari antaramu kejar 100. Nah kalau 100 berapa orang ya yang kita kejar? Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. 1 laksa itu 10.000. Jadi 5 orang kejar 100 kejar 10.000. Coba tulis 5.2 100. 100.2 10K atau 10.000. Ini yang saya sebut exponential growth. Ini yang saya sebut kemenangan yang victorious, miraculous victory atau kemenangan yang ajaib dan pertumbuhan yang supranatural atau eksponensial. Ini hitungannya bukan tambah-tambahan, bahkan bukan kali-kalian, juga enggak. Lebih dari derajat-derajatan, 2, pangkat 2 dan sebagainya. Ini 5
110 ribu. Udah gak ada teorinya kalau Allah bekerja. Saya ingin Anda dan saya untuk memahami sesuatu di sini. Tulis dulu berkat apa yang kita bisa klaim hari ini. Saya merasakan ada sebuah nubuatan untuk bangsa negeri kita, tapi juga untuk hidup kita masing-masing. Saya percaya apa yang kita ucapkan berkat atas negara, atas negeri kita, atas bangsa kita. Ya, saya percaya pedang itu bermata dua, itu juga akan kena ke kita. Siapa ucapkan berkat diberkati, siapa mengutuki dia akan terkutuk. Ucapkan berkat untuk negeri sebab itu perintah Allah. Berkat kemenangan yang pertama adalah berkat kemenangan dan pertumbuhan yang ajaib. Catat baik-baik. Kita boleh klaim ini bagi bangsa kita, tapi kita juga boleh klaim ini untuk hidup kita. Lord, oh Lord, Tuhan, Tuhan, aku berdoa apa yang kutabur itu kembali 100 kali ganda. Ini bukan Injil kemakmuran atau gospel yang sifatnya prosperity, bukan. Ini bicara tentang iman pada Allah yang besar. Saya percaya apa yang kita taburkan itu gak akan satu benih kembali satu biji. Bahkan ketika Tuhan pindahkan 1 talenta itu kepada orang yang punya 5 talenta dan mengerjakan, coba Anda lihat, yang 5 talenta itu menjadi 10 kota Tuhan berikan. 5 talenta gak kembali jadi 5 talenta, dia kerjakan menjadi 10, Tuhan kasih dia 10 kota. Itu eksponensial, itu kepercayaan. Ini bukan zamannya lagi iman itu pas-pasan. Ya, iman jangan pas-pasan. Ayo kita berkata dengan segenap hati hari ini. Mari kita beriman sama Tuhan seperti Yosua dan Kaleb dan berkata, kita akan telan mereka. Mereka bukan berkata, kita akan menangnya itu draw atau menang tipis saja. Atau kita itu imbang. Enggak. Kalau mau menang, lebih dari pemenang. Enggak ada namanya dalam Tuhan itu menangnya itu just right. Menangnya itu nyaris. Enggak ada. Dalam Kristus, karena urapan datangnya dari Dia, bukan gagah perkasa, tapi oleh karena rohnya. Kalau kita menang di dalam Tuhan itu selalu lebih dari pemenang. Sampai ada kembaliannya bisa buat orang lain menang. Jadi bukan hanya kau sendiri yang menang. Luar biasa. Berarti Tuhan kita itu mampu. Tuhan kita itu sanggup. Dan limpahnya kasih karunia-Nya. Allahku akan mencukupkan semua yang kau perlukan dalam kekayaan dan kemuliaan serta kelimpahannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa di dalam Tuhan, dalam dunianya Kristus, ada yang namanya dunia eksponensial. Mari kita jangan punya iman itu hanya iman yang kerdil terus. Jangan punya iman yang sebesar biji sesawi. Itu boleh untuk takaran mulai. Tapi kalau iman itu bertumbuh, dia akan menjadi tanam-tanaman yang paling besar seperti pohon sesawi itu. Di mana nanti di rantingnya burung-burung bersarang. Dan di bawah shade atau di bawah bayangan daripada pohon tersebut. Ya, di bawah rimbunnya itu tidur binatang-binatang besar. Saya ingin sekali untuk mendorong kita semua. Jangan jadikan biji sesawi standar kita. Biji sesawi adalah garis startnya. Let's have a real faith. Let's have great faith in the Lord. Mari kita punya iman yang besar di dalam Allah yang besar pula. Berkat kemenangan yang ajaib, bukan kemenangan yang pas-pasan. Pertumbuhan yang eksponensial atau supranatural. Believe that for your career. Percaya itu karir Anda. Percayalah untuk anak-anak Anda. Percayalah untuk ministry Anda. Di sini juga jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Percayalah untuk CG-mu. Untuk sel group atau connect group kelompok sel Anda. Kalau saya dipercaya Tuhan 12 orang misalnya. 12 itu banyak. Ya, 12 itu sudah melebihi standar satu sel group di gereja kita. Ya. Kalau saya dapat 12 orang, saya nggak akan lihat mereka sebagai 12 jemaat. Saya akan melihat mereka sebagai 12 pemimpin, 12 rasul nantinya. Mereka dalam murid. 12 ini minus 1 aja 11 goncangkan dunia kok. Kalau Anda pelajari cerita para rasul itu dahsyat sekali. Yang ini Thomas berakhir di India, masing-masing menggoncang setiap benua. Wow, jangan remehkan. Eksponensial. Saya tidak akan pernah melihat satu biji adalah sebagai benih. Saya melihat benih itu sebagai potensi. Bahwa nanti akan ada pohon raksasa karenanya. Do you have that faith? Kalau Anda tidak punya iman itu, emas perak tidak kuberikan padamu malam hari ini. Atau hari ini, sekarang ini kalau Anda lihat rerun. Saya berikan
iman. Dalam nama Yesus saya impartasikan dari Tuhan. Oh haleluya, ini karunia iman. Dari 9 karunia di Korintus itu ada 1 karunia itu. Di situ di atasnya dibangun proyek-proyek besar oleh Tuhan. It's called the gift of faith. Karunia iman. Oh haleluya, kalau Anda mau minta 1 karunia hari ini, mintalah karunia iman pada Tuhan. Supaya Anda dan saya jangan pelin-pelan. Ada supernatural growth di dalam Kristus terkandung cerita. 5 orang kejar 100 cepek, 100 orang kejar 10.000. Jangan tanya 1.000 kejar berapa, meledak kalkulatormu. Oh haleluya, merinding saya seperti ini. Saya merasakan there's power, seperti ada di dalam saya itu ada dunamos. Dinamit kuasa Roh Kudus itu mau meledak keluar, rasanya mau meledak lumber sampai ke ruang tamu Anda atau ruang TV dimanapun Anda menyaksikan ini, bahkan di mobil on the way pulang atau di rumah sakitmu. Bangkit dalam nama Yesus. Tuhan menghardik sakit penyakit itu. Go home. Hospital is not for you. Mungkin rumah sakit hari ini saya mungkin bagi beberapa orang yang memerlukan kata-kata marifat ini, izinkan saya bernubuat dengan iman kepada Tuhan untukmu. Rumah sakit bukanlah destinasimu, tapi dari situ masuk ke rumah sembuh. Be healed in Jesus name, dalam nama Yesus. Ayat yang berikutnya kita lihat ayat ke-9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ajaiblah Tuhan, Tuhan berkata akan membuat kita beranak cucu bertambah banyak. Tidak ada kemandulan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada stagnasi. Ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Wow, kok nggak basi ya? Kita ini masih akan makan hasil lama dari panen yang dulu. Nggak habis-habis ternyata. Dan hasil lama itu harus kamu keluarkan, akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Saya kalau beli susu, ya, ini susu yang lama, tanggal kadaluarsanya lebih dini, lebih early dibandingkan yang saya beli beberapa hari setelahnya atau 1 minggu. Kalau mau minum, sama-sama masih banyak, saya sarankan minum yang lama dulu. Itu harus dikeluarkan dari kulkas karena ada tanggal jatuh temponya, nanti sudah jadi rusak. Tapi dalam dunia Tuhan tidak ada yang namanya berkat bisa basi. Nggak ada. Makanya kalau kita ucapkan berkat itu nggak pernah kembali sia-sia. Tapi kalau susu, produk dairy, minum dulu. Kalau kita salah, asal ambil, sama-sama masih banyak 1 liter, Anda minum dulu yang baru. Nanti yang baru selesai, yang lama rusak. Mubasir. Kalau yang lama habis dulu belum sempat untuk basi, yang baru masih bisa nunggu. Paham maksud saya? Ini ayat itu artinya begini. Kamu masih akan makan dari hasil lama dan panen yang lampau. Susu yang lama nggak basi-basi, masih terus memberi nutrisi. Dan hasil lama yang itu harus kamu keluarkan. Karena kulkasnya nggak cukup. Tuhan kirim susu-susu baru. Tuhan masih mengirim gandum-gandum dari panen-panen yang baru. Kamu harus simpan di kulkasmu atau lemarimu. Sehingga yang lama harus Anda keluarkan. Jadi di sini coba perhatikan. Yang namanya menerima, begitu rupa berkat itu melimpah ruah, gak sempet untuk bisa konsumsi, yang baru sudah tiba. Ini kayaknya seperti orang kalau mama lagi kupaskan sesuatu, kepiting misalnya. Ya, kepiting kan susah untuk dikupas, tapi mamanya mahir, kuat lagi. Sehingga anaknya makan itu gak keburu, kepiting yang dikupas lebih banyak daripada dia mampu menghabiskannya. Allah kita itu kok berkali-kali difitnah ya. Tuhan itu kok sama aku itu tidak sayang lah segala. Sebenarnya kalau kita kenal hati Tuhan itu limpah ruah dengan kasih karunia. Jangan taruh curiga, jangan putus asa, jangan kecewa. Tak ada alasan untuk kita itu kecewa sama Tuhan. Tuhan kita terlalu baik sampai taraf di mana Yesus ajarkan kita harus mencukupkan diri. Kalau Bapa itu memberi itu nggak tahu stop soalnya. Sampai-sampai kita harus berdoa, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Stop already, kulkasku nggak bisa nampung, lemariku penuh. Orang Kristen nggak boleh serakah, anak-anak Tuhan tidak boleh greedy. Ada waktunya kita berkata enough.
Apa yang di depan, gak usah kita menimbun, berikan ke orang lain. Sehingga tangan kita itu gak pernah begini sama barang. Selalu begitu. Lihat nanti, gak pernah berhenti aliran Tuhan dalam rumah Anda. Misalkan saya kasih ilustrasi yang paling gampang, makanan juga gak akan pernah sepi. Kalau Anda terus seperti 5 roti 2 ikan seperti itu, Tuhan tembus. Tapi orang yang begini akan basi di tangannya. Dan yang baru pun tidak akan dihargai. Yang lama berlalu begitu cepatnya. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak pelit, tidak kikir, tidak perhitungan, tidak picik. Makanya itu saya dorong Anda ke poin kedua. Berkat yang harus kita ucapkan untuk negeri kita, tentunya ini sebuah hint atau sebuah bocoran apa yang perlu kita persiapkan. Kalau di sini ada orang-orang yang mendengarkan saat teduh ini adalah mereka dari golongan decision makers atau orang-orang yang membuat keputusan, baik itu perusahaan atau negara, negarawan dan sebagainya. Jadikan nomor 2 ini sebuah profesi untuk dipertimbangkan. Karena Alkitab mengatakan jangan remehkan nubuatan. Peganglah yang baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nubuatan itu juga bisa dari Tuhan, tidak menggantikan fungsi firman. Karena pengajaran itu otoritas. Alkitab itu authority. Nubuatan kayak gak ada, tetap ini kebenaran. Tapi nubuatan itu arahan-arahan yang dari Tuhan, terkini hari ini sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Jangan remehkan, uji segala sesuatu tapinya, namun peganglah yang baik. Kalau Anda negarawan, kalau Anda adalah decision maker untuk company atau untuk sekelompok orang, kalau Anda berada di posisi pembuat keputusan, jadikan ini strategi dan goalmu nomor 2. Berkat lumbung dan pemimpin-pemimpin yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya ulang, berkat lumbung-lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. Mari, di depan itu jangan pikirannya itu hanyalah tuayan atau berangan-angan, andaikan. Jangan. Kalau Anda percaya akan turun hujan setelah 3,5 tahun kemarau, tunjukkan kepercayaanmu jangan hanya dengan berseru-seru, bawa payung waktu keluar rumah. Kalau Anda percaya Indonesia diberkati, Malaysia, Australia, atau di mana Anda ditempatkan, then you prepare your life for it. Dan siapkan hidupmu untuk itu. Janganlah kita punya mentalitas waiting and seeing atau wait and see, tunggu dan lihat dulu. Orang yang begitu biasanya nanti mati kutu berapa tahun lagi. Selalu lihat keadaan, melihat awan gak pernah menabur. Saran saya adalah mulai persiapkan diri. Masa pandemi kemarin, ya kan? Contohnya apa yang harus dilakukan? Berbahagialah orang yang selama masa-masa pandemi tersebut mempersiapkan dirinya. Yang gak bisa belajar bahasa, nambah bahasa. Maksudnya yang gak bisa bicara banyak bahasa, mulai nambah bahasa, belajar. Atau lanjut kuliah, mumpung ada waktu. Atau pas kerjaannya lagi down, perbaiki sistemnya dan sebagainya. Jangan pernah menaruh diri di posisi stagnasi, wait and see. Orang begitu gak akan bisa masuk berkat Tuhan. Gak bisa. Saya selalu percaya semua setback itu, kemunduran seolah-olah itu setup. Itu persiapan untuk sesuatu yang maju. Gak boleh lihat lubang donat. Jangan lihat orang enaknya. Tapi lihatlah Kanaan susu dan madu itu. Berkat lumbung dan pemimpin baru sebanyak-banyaknya. Kalau Anda percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Amerika akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Kanada akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Eropa akan dilawat Tuhan. Dan persiapkan lumbungnya. Kalau di dalam gereja kita, CG-CG harus selalu dimultiplikasikan. Pemimpin baru diangkat. Sebanyak-banyaknya, sekali lagi kalau saya dikasih 10 orang, saya tidak akan lihat itu sebagai 10 pengikut. Saya akan lihat mereka adalah 10 pra pemimpin. Beda ya, aneh. Bagi sebagian orang mereka hanya lihat itu lumpur dan tanah. Tapi ada orang tertentu bisa lihat emas di dalamnya padahal sama coklatnya di mata. Diatur gitu di tangan satu orang hanya tempat berdebu, tidak dibuat apa-apa. Sarang lalat lagi. Tapi di tangan orang lain jadi pertambangan. Bedanya di mana? Satu lihat pengikut, satu lihat pemimpin. Satu lihat orang enak raksasa itu, satu lihat Kanaan dan janji Tuhan. Which one are you? Jangan hanya ucapkan berkat, jadi berkat untuk bangsamu. Jadilah begitu.
Dan jadilah berbeda mulai hari ini cara Anda memandang kehidupan. Berkat lumbung-lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. Buat buli sebanyak-banyaknya supaya minyak itu mengalir terus. Menurut saya minyak itu nggak perlu berhenti di guci tertentu. Harusnya si janda itu pinjam lebih banyak lagi dari kota lain. Kan itu adalah masa kelaparan bagi seluruh dunia. Kenapa dia puas sampai sana? Harusnya dia pinjam sebanyak-banyaknya. Bukan hanya memberi makan untuk anaknya, atau membayar hutangnya, atau bantu tetangganya. Harusnya bisa menjadi revival seluruh dunia. Kalau semua guci, kan Tuhan berjanji lewat Nabi waktu itu. Di zaman Elia, Elisa selalu ada cerita begini. Bahwa selama masih ada guci, masih ada buli berikutnya, minyak itu nggak akan berhenti mengalir. Hingga buli terakhir. Jangan diakhiri. Harusnya diterusin menjadi sumber minyak untuk seluruh dunia. Coba bayangkan bahan bakar tidak kekurangan. Karena itu buli harus dibuat sebanyak-banyaknya. Kalau kita percaya negara kita akan makmur. Kalau kita percaya hidup kita akan diberkati. Persiapkan diri, jangan mengeluh dan gigi jari dan berkata wait and see. Jangan lihat dulu baru percaya. Percaya dulu dan siapkan diri. Hujan itu dari Tuhan, payung dari dirimu. Amin. Saya kasih sedikit, saya rasakan roh nubuatan. Saya cerita-cerita sedikit hasil doa ya. Ini semuanya perlu diuji tentunya. Dan ini khususnya untuk Indonesia. Jadi misalkan yang di negeri jiran. Kalau yang di Malaysia, di negara lain, ambil prinsipnya aja, pegang yang baik. Saya percaya pasti setiap firman itu, termasuk nubuatan itu akan bermata dua. Pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil dari itu. Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, di gereja kita, Gereja Mawar Sharon, adalah tahun mimpi dan penglihatan. Kenapa? Saya dorong jemaat untuk tidak menunggu keadaan. Bermimpi dulu, optimis dulu. Berharap sama Tuhan, melihat dengan mata iman. Saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa, jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa, tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat. Kita mungkin akan melihat gitu aja, memberikan kesempatan untuk yang lainnya bisa mendoakan dan menguji dulu. Sangat mungkin untuk melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana tiba-tiba majunya pesat dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat. Gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju. Kalau Anda sudah di depan seperti Elia, lari lebih kencang dari Ahab. Ahab itu mentang-mentang naik kereta. Tapi Elia dapat makanan dari Tuhan, dari gagak segala. Dia lari lebih cepat. Dan kalau dia lari, dia gak pernah slow down. Dia di belakang, dia lari mendahului hujan. Gak ada orang juara pertama itu, gak ada ranking 1. Yang ada hanyalah orang yang mau terus maju. Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa untuk yang terbaik dari Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebut negaramu di situ seperti yang kau kehendaki. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya, kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Jadi nanti ya, produk-produk kita tidak akan kalah. Ekspor-ekspor akan diberkati oleh Tuhan. Nanti jangan kaget salah satu kopi terbaik itu Indonesia. Produk kecantikan nanti yang nggak pernah terdengar, brand-brand tertentu itu dari Indo laku, dari Indonesia. Di mana-mana ekspornya jalan, dipakai Tuhan.
Makanya itu orang-orang Indonesia, saya bicara pada Indonesia di hari kita merayakan kemerdekaan kita, nggak boleh kita bermental kalah. Belajar bahasa, perbaiki sifat, karakter kita, tapi nggak bisa dimulai tanpa Kristus, harus dalam Kristus dulu. Kita persiapkan diri, kalau bisa punya pendidikan yang lebih tinggi, kenapa tidak? Jangan hanya suntik ke gaya hidup, tapi ilmu pengetahuan. Tapi lebih penting dari itu semuanya adalah sifat. Sifat atau karakter Kristus itulah yang menjamin kehidupan kita. Buat apa orang pinter tapi licik? Buat apa orang yang smart tapi curang? Buat apa orang yang jenius tapi jahat? Semua harus dimulai dalam Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Kita bisa maju. Ya, itu kira-kira yang saya dapatkan waktu dalam doa-doa pribadi saya. Dalam hal ini kita perlu uji dan pegang yang baik. Semoga itu bisa menjadi semacam rambu ekstra, sebuah arahan, ekspektasi. Apa yang patut kita persiapkan hingga kita tuh ready. Hingga kita ready. Yang pasti apapun nubuatan bisa nggak presisi. Tapi buah nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya, alias penyertaan Tuhan itu nggak jauh dari iman. Jadi kalau kita beriman, bukankah itu baik dan benar? Bukankah itu indah? Nggak akan jauh dari itu, Tuhan akan bekerja dahsyat di hidupmu. Ucapkan berkat atas negerimu, dan jadilah berkat dulu. Kita lihat lagi beberapa ayat terakhir, lalu dengan ini saya selesai. Ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. This is beautiful. Dan hatiku nggak akan muak melihat kamu. Tuhan akan letakkan kemah sucinya loh. Tabernakel itu hadirat Allah. Di perjanjian lama, perjanjian baru memang bukan sesuatu. Tuhan nggak kelihatan, tetapi di sini janji bahwa hadirat Tuhan akan increase di negeri. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Poin ketiga, kuucapkan berkat atas negeriku. Berkat apa yang patut kita kejar dengan segenap hati, dan segalanya adalah berkat hadirat Tuhan yang memerdekakan dari kutuk dosa. Dari ayat-ayat yang saya bacakan ini, ucapan berkat dari Musa, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa there will be a great increase. Setelah hari ini akan ada suatu peningkatan yang dahsyat akan hadirat Tuhan di gerejanya di negara kita. Melalui gerejanya akan ada peningkatan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak bisa bertambah, namanya hadir ya, Tuhan kan satu. Tapi maksudnya pernyataan hadirat Allah itu akan bertambah. Tuhan bisa maha hadir, tapi kehadirannya disembunyikan. Tuhan hadir di dalam setiap diri seorang believer, di dalam diri setiap orang percaya, itu indwelling presence. Tapi ada yang namanya revealed presence atau hadirat yang dinyatakan. Seperti di battle ketika ketemu sama Yakub, ketika semak belukar sama Musa. Seperti sama Paulus ketika lihat terang itu. Ada increase revealed presence atau hadirat Allah yang dinyatakan, dan itu akan semakin menjadi-jadi sejak kita berdoa hari ini. Mari kita imani tahun-tahun ke depan, gerejanya akan semakin menyala dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia lewat negara kita, termasuk Indonesia. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini saya nyanyikan dulu waktu saya masih mahasiswa di Kanada. Membuat saya nangis-nangis waktu mendoakan Indonesia. Saya nggak ngerti ternyata hari ini. Bukan hanya, saya kira kita hanya datang ke Indonesia waktu saya pulang setelah saya lulus kuliah. Saya kira saya akan memberkati Indonesia. Ternyata berkat Tuhan itu tidak pernah melewatkan dulu orang-orang yang rindu jadi berkat. Oh, I owe it all to Jesus. Saya berutang semua bagi kepada Yesus Kristus. 3 hal ini kita ucapkan untuk negeri kita. Berkat kemenangan dan pertumbuhan yang ajaib. 2, berkat lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. 3, berkat hadirat Tuhan yang memerdekakan dari kutuk dosa. Kutuk dikalahkan, kutuk diangkat, sehingga tanah tidak lagi menjadi tanah besi, langit tidak lagi menjadi langit tembaga. Keringat tidak jatuh ke sana sia-sia, kutuk Adam dan Hawa tidak ada. Di mana di tempat itu, di atas tanah itu berdiri orang benar seperti kita. Kutuk itu dilenyapkan oleh karena kuk dan hadirat Allah, oleh karena urapan. Haleluya.